Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kamen Sensei. Di sini Kamen Sensei akan membagikan kepada kalian semua tentang rangkuman materi PS bab 1, yaitu temanya tentang ruang dan interaksi antar ruang. Nah, di sini mungkin Kamen Sensei sediakan khusus untuk kalian yang ingin mempersiapkan diri untuk menghadapi penilaian tengah semester 1 atau PTS ganjil. Oke, langsung dilihat saja. Yang pertama, kita akan belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang, yaitu ada pengertian ruang dan ada juga pengertian dan contoh interaksi antar ruang. Nah, ruang suatu tempat di atas permukaan bumi yang digunakan untuk tempat tinggal makhluk hidup, baik secara sebagian maupun keseluruhan. Nah, dalam IPS, usahakan kalian hafalkan kata kuncinya saja, karena yang namanya pengertian di pelajaran IPS itu pasti sangat banyak versinya. Jadi kalian hafalkan kata kunci atau konsep-konsepnya saja. Yaitu kalau membahas tentang ruang, berarti kata kuncinya sini sudah Kamen Sensei garis bawahi, yaitu pertama tempat. Lokasinya di mana? Lokasinya di atas permukaan bumi. Terus yang kedua, tempat tinggal makhluk hidup. Dan yang ketiga, keterangannya atau yang selanjutnya itu keterangannya sebagian maupun keseluruhan. Nah, mudah-mudahan dengan mengetahui kata kunci ini kalian bisa mengerti beberapa pengertian yang ada di IPS. Oke, selanjutnya interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang ini diawali karena adanya perbedaan karakteristik ruang sehingga membuat yang namanya interaksi antar ruang. Jadi gini, setiap ruang itu punya karakteristik tersendiri. Ada yang lokasinya dekat dengan pesisir pantai, ada yang dekat dengan pegunungan dan lain sebagainya. Itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, orang-orang yang tinggal di daerah tersebut harus melakukan interaksi antar ruang. Ya, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus yang kedua, ya, karakter tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan dan lain-lain yang berbeda dari tempat-tempat lainnya. Ada sebagian yang tadi sudah Kamen Sensei jelaskan, yaitu pesisir pantai. Pesisir pantai itu tanahnya seperti apa? Apakah cocok ditanami tanaman sayur-sayuran? Apakah cocok ditanam pohon kelapa? Nah, itu pasti berbeda-beda karakteristiknya ya. Ada tanahnya, kemudian lihat dari batuan, tumbuhan yang bisa hidup di tanah tersebut, dan lain-lain. Nah, contohnya nih ya, Kamen Sensei memberikan contoh, yaitu wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir pantai menghasilkan aneka ikan laut. Lalu daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan begitu juga dengan penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Oke, selanjutnya konsep ruang. Yang pertama adalah tempat atau place. Contohnya Kecamatan Mancak, ini suatu kecamatan ya contohnya ya. Bisa juga berupa kota, yaitu kota Cilegon, bisa berupa provinsi, negara, benua dan lain sebagainya. Bahkan komplek juga bisa. Lingkup yang paling kecil yaitu lingkup RT atau rukun tetangga, itu juga bisa disebut sebagai tempat. Kemudian yang kedua, konsepnya adalah ruang absolut, yaitu menunjukkan lokasi pada garis lintang dan garis bujur. Jadi untuk mengetahui ruang itu dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya berapa, atau bisa disebut dengan istilah titik koordinatnya berapa. Nah, ini mungkin Kamen Sensei sudah jelaskan di video sebelumnya, yaitu tentang letak dan wilayah Indonesia. Silahkan kalian lihat saja ya, atau nanti linknya ada di deskripsi. Kemudian yang ketiga, ruang relatif, yaitu menunjukkan konteks hubungan antar ruang. Nah, ini akan kami jelaskan setelah ini. Dan ada lagi ruang relasional, menunjukkan kegiatan manusia antar ruang di dunia ini.
Itu juga sama akan dijelaskan setelah ini. Oke, ada 3 syarat kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, atau paling mudahnya adalah 3 syarat interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi. Nah, saling melengkapi ini cirinya biasanya ada 2 wilayah, minimal 2 wilayah yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, mereka akan saling bertukar. Kalau zaman dulu masih bertukarnya dengan cara barter, tapi sekarang dengan menggunakan sistem jual dan beli, yaitu menggunakan alat tukar yang dinamakan uang. Nah, kemudian yang kedua, ada kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jadi kalau kesempatan antara ini minimal ada 3 lokasi, yaitu ada wilayah A, B, dan C. Biasanya seperti itu. Nanti ada gambarnya ya. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Karena biasanya ada pilihan lain. Pilihan lain, misalkan di wilayah A itu daerah penghasil tahu dan tempe, misalkan daerah Ciberko ya, di suatu daerah yang ada di Kecamatan Cibeber, Cilegon, itu penghasil tahu. Kemudian wilayah tersebut karena tidak cocok ditanami sayuran-sayuran, alhasil dia harus membeli sayuran dari Kecamatan Mancak, suatu daerah di Kabupaten Serang. Nah, karena wilayahnya yang nggak terlalu jauh, mereka sering melakukan pertukaran. Nah, kemudian ternyata di wilayah Cilegon lain yang lebih dekat dibandingkan ke Mancak ya tadi, wilayah C nih, muncul wilayah C, atau kalian mungkin sering menyebut istilahnya orang ketiga. Nah, ini namanya tempat ketiga. Nah, tempat ketiga ini biasanya cirinya lebih dekat dan menawarkan barang yang sama dengan kualitas yang sama. Ya perlu digarisbawahi adalah barangnya kualitasnya sama. Karena kalau barangnya kualitasnya beda, itu otomatis tidak akan berlaku yang namanya kesempatan antara. Itu ya. Oke, kemudian yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Ini adalah kemudahan transfer mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, biasanya dalam kegiatan ekonomi itu ada namanya kegiatan produksi dan distribusi ya. Nah, dari kegiatan produksi ketika barang sudah jadi, sudah dibuat oleh pabrik, kemudian ingin dikirim ke konsumen atau melakukan kegiatan distribusi, itu biasanya akan memilih jalan yang biaya pengirimannya lebih murah. Nah, berarti secara tidak langsung kemudian transfer ini akan membahas tentang kondisi sarana dan prasarana untuk mencapai tempat konsumen berada, dan juga mempengaruhi biaya pengiriman. Contohnya misalkan kalau kalian tinggal di wilayah Cilegon dan sekitarnya, ada contohnya yaitu ketika kalian ingin mengirim barang dari Anyer, itu jika kalian melewati jalan utama yang cenderung banyak lubang dan lebih jauh kalau misalkan mau dikirim ke wilayah Serang, kota Serang, atau wilayah kota Tangerang. Nah, otomatis kalau melewat jalan utama itu akan membutuhkan biaya pengiriman yang sangat besar dan akan mengurangi keuntungan bagi pabrik tersebut. Makanya kemungkinan pabrik tersebut akan memilih option yang kedua, yaitu jalan lingkar selatan, di mana jalannya sudah mulai bagus ya, karena sekarang sudah mulai ada perbaikan dan sebagainya, lebih bagus dan jarak tempuhnya juga lebih sedikit sehingga biaya pengirimannya tidak terlalu mahal. Nah, itu namanya kemudahan transfer. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, ini gambar contoh saling membutuhkan. Gimana ya? Nah, itu bawa aja. Nah, jadi saling membutuhkan di sini ada wilayah A yaitu surplus sayuran. Surplus ini maksudnya adalah kelebihan sayuran, dan wilayah B
kelebihan ikan, berarti kurang sayuran. Mereka saling bertukar, saling jual beli. Kemudian kesempatan antara, nah wilayah A ini yang tadi wilayah Ciberko, Cilegon, itu biasanya beli ke wilayah Mancak, Kabupaten Serang awalnya. Kemudian ketika muncul orang ketiga atau tempat ketiga, dia akan lebih memilih belanja ke wilayah C karena jaraknya lebih dekat. Tadi dengan catatan kualitas barangnya sama. Oke, next. Dampak negatif pandemi virus corona terhadap interaksi antar ruang. Sebenarnya ada banyak sih. Cuma di sini Kemen Sensei mencoba merangkum 3 dampak negatif yang mungkin dirasakan oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Yang pertama, kebijakan harus menjaga jarak aman 1 meter. Ini membatasi interaksi manusia baik di satu kota maupun antar kota. Di satu tempat pun itu kita harus menjaga jarak aman supaya ketika mereka bersin itu tidak kena langsung ke kita. Gitu ya. Jadi itu sih tujuannya. Cuman untuk interaksi ya ini agak sulit. Misalkan ketika kita ingin belanja ke kasir, ya kalau jarak 1 meter tangan kita kan mungkin tidak sampai. Dan nanti akan menemukan beberapa kesulitan lain. Dan yang selanjutnya itu ada larangan juga pergi ke luar kota seperti mudik. Yang biasanya kalau musim mudik ini para supir bis atau transportasi umum itu akan mendapatkan keuntungan lebih biasanya. Tapi ketika mudik dilarang, otomatis mereka akan kekurangan penghasilan. Itu ya dampak negatifnya. Kemudian yang kedua, pembatasan kegiatan jual beli. Di antaranya ada waktu berjualan dibatasi sampai jam tertentu. Yang mungkin gini, tidak ada masalah jika pedagang tersebut memang jualan dari pagi. Dia cuma dibatasi sampai jam 8. Tapi beda halnya dengan mereka yang baru keluar maghrib. Nah, jika dia baru keluar habis maghrib terus dibatasi cuma sampai jam 9, berarti waktu jualan dia hanya dari jam 6 atau setengah 7 deh, setengah 7 sampai jam 9. Itu kan waktunya sangat sempit dan otomatis keuntungannya akan berkurang, sehingga akibatnya banyak beberapa pedagang yang terpaksa gulung tikar atau tidak berjualan lagi karena keuntungannya itu tidak kembali modal sehingga dia tidak bisa jualan lagi. Nah, itu dari pembatasan waktunya. Dan kalau kita lihat juga secara keseluruhan efeknya ini akan seperti efek domino juga ya. Jadi akan merembet ke berbagai hal, diantaranya perekonomian Indonesia juga nanti akan melemah karena UMKM atau usaha kecil menengahnya akan turun karena pembatasan jam jual beli dan juga pembatasan kegiatan, misalkan nggak boleh kumpul-kumpul di suatu tempat. Nah, itu juga khawatir akan mengurangi keuntungan dari restoran atau penyedia jasa yang lainnya. Nah, yang terakhir ini banyaknya PHK. Kenapa demikian? Karena lesunya pembelian biasanya membuat kondisi keuangan di suatu perusahaan akan tidak stabil. Nah, kemudian mau nggak mau harus memberhentikan beberapa karyawannya supaya lebih stabil, atau bahasa halusnya bisa jadi dengan dirumahkan. Dirumahkan itu dia tidak dipecat tapi tidak dipekerjakan, tidak dapat gaji sampai kondisinya baik kembali. Nah, itu mungkin 3 dampak negatifnya. Kemudian ada perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, berbagai perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang pertama, berkembangnya pusat pertumbuhan. Contohnya nih kayak kota Cilegon. Cilegon itu zaman Bapak SD itu biasanya tidak banyak pusat-pusat mallnya ya atau pertokoannya. Kalau nggak salah dulu itu cuma ada 3, yaitu ada Edito Serba, kemudian ada Matahari Department Store, dan juga ada Ramayana, ada 3. Kemudian setelah Cilegon berkembang jadi pusat industri di Banten setelah Tangerang, itu membuat kota Cilegon berkembang. Banyaknya sekarang
pusat-pusat perbelanjaan yang mulai menawarkan barang dan jasanya untuk warga Cilegon. Ya, kenapa? Karena banyak penduduknya. Kemudian yang kedua, ada alih fungsi lahan. Nah, kalau alih fungsi lahan ini pasti berkaitan perubahan lahan yang tadinya pertanian atau digunakan untuk pertanian ke industri, jalan raya, dan lain sebagainya. Atau biasanya kasus yang sering temukan itu sawahnya dijual, kemudian yang membelinya itu dia akan membuat perumahan seperti itu namanya alih fungsi lahan. Kemudian yang ketiga, ada orientasi pekerjaan. Orientasi pekerjaan ini jadi kayak apa ya, lebih ke tujuan atau cita-cita mau bekerja di mana, mungkin seperti itu ya gampangnya. Jadi kalau misalkan orang-orang zaman dulu mungkin tidak punya maksudnya banyak pilihan ya. Kalau misalkan orang tuanya petani, ya otomatis anaknya juga harus jadi petani. Ya mungkin sekolah supaya dia bisa baca, bisa menulis, bisa menghitung, kemudian nanti supaya jual beli hasil hasil kebunnya itu tidak ditipu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau sekarang karena memang sudah orang-orang itu pengen cita-citanya bekerja di tempat yang bersih, yang ada gaji per bulan, yang ada seragamnya. Akhirnya yang tadinya bekerja atau ingin bekerja di lahan sendiri dengan waktu yang bebas itu berpindah ke ingin jadi karyawan supaya dapat gaji tetap per bulannya. Nah, itu contoh perubahan orientasi pekerjaan. Kemudian berkembangnya sarana dan prasarana. Kalau tadi kan pusat pertumbuhan tuh pusat-pusat perkotaannya, kalau ini lebih ke kayak sarana dan prasarana, yaitu kendaraan, jalan, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Nah, kendaraan ini contohnya kayak kendaraan-kendaraan online nih, jasa-jasa transportasi online itu sekarang mulai berkembang di Cilegon karena memang wilayah Cilegon adalah wilayah industri yang banyak ininya ya, banyak penduduknya yang memerlukan itu, sehingga mau tidak mau sarana dan prasarana juga harus berkembang. Kemudian ada perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya diantaranya ada perubahan norma, status, akulturasi, dan adanya asimilasi. Kalau di sini contohnya mungkin bisa jadi dari perubahan perilaku dulu ya, yang tadinya mungkin kenal dengan tetangganya, tapi karena terlalu sibuk mungkin bekerja sehingga antar tetangga pun tidak kenal. Nah, ini bisa terjadi karena adanya perubahan sosial budaya. Nah, akulturasi itu mungkin di sini Kaman Sensei menjelaskan sekilas. Itu akulturasi itu penyatuan budaya dengan tetap mempertahankan budaya aslinya. Ya, budaya aslinya malah berkembang begitu. Nah, kalau asimilasi percampuran dua budaya tapi menghilangkan budaya asli. Oke, kemudian lanjut komposisi penduduk jelas. Banyaknya penduduk yang masuk dan sedikitnya penduduk yang berkurang yang pergi itu akan menambah jumlah penduduk di wilayah tersebut. Oke, lanjut. Ada dinamika penduduk. Ya, ini bawahnya salah ya. Dinamika penduduk di sini akan menjelaskan tentang perubahan jumlah penduduk dan persebaran penduduk. Nah, pertama, penyebab perubahan jumlah penduduk itu disebabkan tiga hal. Pertama, kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, migrasi itu ada yang menetap dan ada yang tidak menetap. Nah, dalam kesempatan ini Kaman Sensei hanya akan menjelaskan yang menetapnya saja ya. Yang menetapnya yaitu ada dua lagi. Ada yang perpindahan penduduk menetap di dalam negeri dan ada perpindahan penduduk menetap di luar negeri. Kalau di dalam negeri itu ada urbanisasi. Urbanisasi itu perpindahan dari desa ke kota. Ruralisasi perpindahan dari kota ke desa. Dan transmigrasi perpindahan dari tempat yang padat penduduknya ke tempat yang lebih sedikit penduduknya.
Nah, kemudian ada namanya faktor penarik dan pendorong urbanisasi. Sebenarnya faktor penarik dan pendorong urbanisasi ini ada banyak ya versinya. Mungkin kalian kalau searching lagi itu di beberapa artikel di internet mungkin ada banyak. Ada yang 5, 10 dan lain sebagainya. Nah, di sini Kamen Sensei hanya memberikan kata kuncinya saja. Jadi kalau misalkan berbicara tentang faktor penarik urbanisasi, berarti kata kuncinya adalah segala kelebihan atau keunggulan yang ada di kota, sehingga membuat orang-orang di desa itu tertarik untuk pergi ke kota. Nah, kemudian untuk faktor pendorong itu adalah segala kekurangan yang ada di desa sehingga mendorong penduduk desa untuk pindah ke kota. Selanjutnya, perpindahan penduduk menetap di luar negeri, ada imigrasi, yaitu dari negara lain masuk ke negara Indonesia, emigrasi dari negara Indonesia keluar atau menetap ke negara lain, dan remigrasi adalah kembali ke negara asalnya. Kemudian komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Ada banyak pengelompokan penduduk, tapi di sini Kamen Sensei hanya menjelaskan 2 saja, yaitu komposisi penduduk berdasarkan usia atau dependensi rasio, dan ada juga komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin atau seks rasio. Nah, berdasarkan usia, penduduk itu dibagi menjadi 3. Pertama, penduduk usia produktif, belum produktif, yaitu 0 sampai 14 tahun. Kemudian usia produktif 15 sampai 64, dan usia tidak produktif itu dari 65 ke atas. Nah, rumusnya untuk mencari dependensi rasio adalah usia belum produktif ditambah usia tidak produktif, kemudian dibagi usia produktif dan dikali 100. Nah, adapun untuk komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin itu hanya 2, laki-laki dan perempuan, dan biasanya ini digunakan untuk menentukan kebijakan pemerintah. Sama sih sebenarnya dependensi rasio juga. Nah, kemudian rumusnya yaitu jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100. Selanjutnya, piramida penduduk. Jadi piramida penduduk ini adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, di sini ada perbandingan jenis kelamin laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. Ada juga di tengahnya komposisi penduduk menurut umurnya. Nah, piramida penduduk ini ada 3. Pertama, piramida ekspansif atau penduduk muda. Ini menggambarkan keadaan penduduk yang sedang mengalami pertumbuhan sangat pesat, sehingga terjadi tingkat kelahiran dan kematiannya sama-sama tinggi. Ini biasanya terjadi di negara-negara berkembang seperti India dan Indonesia. Pokoknya kalau kalian melihat segitiga yang digambar ini adalah piramida ekspansif. Ditandai yaitu jumlah penduduk usia mudanya itu sangat banyak dan penduduk yang usia tuanya sedikit. Yang kedua, piramida stasioner menggambarkan keadaan penduduk yang mengalami pertumbuhan relatif stabil, disebabkan tingkat kelahiran dan tingkat kematian seimbang, biasanya terjadi di negara maju. Nah, ini contohnya seperti piramida granat ya, stasioner. Dan yang ketiga, yang stasioner ini yang banyaknya adalah penduduk usia dewasa, yaitu penduduk usia produktif. Kemudian piramida penduduk tua ini menggambarkan keadaan pertumbuhan penduduk cenderung mengalami penurunan, sehingga disebabkan oleh tingkat kelahiran yang sangat kecil, sehingga sebagian besar penduduknya berusia tua. Nah, bedanya piramida penduduk dewasa dan penduduk tua ini jumlah kelahirannya itu lebih sedikit yang piramida penduduk tua. Nah, kemudian ada aktivitas manusia berdasarkan bentuk muka buminya. Nah, di sini pertama ada dataran rendah. Biasanya dia bekerja di kerjaan kantoran ya, karena biasanya perkantoran itu ada di dataran rendah, di daerah yang tidak terlalu curam atau wilayah yang landai lah gitu. Kemudian ada petani lahan basah.
Nah, kalau misalkan penduduk yang tinggal di daerah yang sedikit air hujan biasanya lebih memilih ke peternakan. Kalau dataran tinggi biasanya pertanian lahan basah, tapi dia menggunakan yang namanya sengkedan ya, atau berundak-undak tingkat-tingkat kayak gitu, kayak tangga. Terus juga bisa kayak petani sayuran berupa tomat, cabai dan lain sebagainya. Terus ada daerah perbukitan, pertanian lahan kering seperti umbi-umbian, palawija, dan tanaman tahunan, kayu dan buah-buahan. Pertanian lahan basah juga sama, di perbukitan juga menggunakan terasering. Oke, lanjut potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam ini yang pertama ada hutan. Hutan tropis dimiliki Indonesia menghasilkan kayu, buah-buahan, dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sumber kayu. Ada 4.000 jenis kayu dan 267 jenis diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau mahal. Manfaatnya buat apa sih hutan tuh? Untuk menyerap dan menampung air hujan, jelas. Kemudian menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, termasuk juga mencegah pemanasan global. Dan juga fungsinya yaitu sebagai obat dan sumber makanan masyarakat sekitar. Nah, bagaimana sih cara pelajar menjaga hutan? Di sini Kamen Sensei mencoba cara pelajar itu cuma 2 lah yang paling gampang. Itu pertama, mengurangi dan menghentikan penggunaan tisu dan mengurangi penggunaan kertas. Kalau orang zaman dulu itu biasanya menggunakan sapu tangan ya, misalkan untuk lap bekas makan atau apa itu pakai sapu tangan. Ya mungkin kita bisa beralih seperti era dulu lagi, cuman dimodifikasi sedikit saja. Kemudian selanjutnya barang tambang. Di sini ada batu bara, bauksit, pasir besi dan minyak bumi. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang hidup dan telah mati sejak 100 sampai 400 juta tahun yang lalu. Biasanya batu bara digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan industri dan yang lainnya. Kemudian bauksit yaitu bermanfaat untuk bahan baku pembuatan keramik, dan pasir besi bermanfaat untuk bahan pembuatan semen. Nah, adapun minyak bumi ini tersusun atas minyak mentah, di mana proses pengolahan minyak mentah inilah yang nantinya akan menghasilkan bahan siap jadi. Apa aja barangnya? Nah, ini dia barangnya. Pertama ada liquefied petroleum gas atau LPG. Kita sering sebutnya dengan istilah gas LPG. Itu hasil produksi dari kilang minyak yang komponen utamanya adalah gas propana dan butane. Manfaatnya untuk bahan bakar rumah tangga atau kompor gas. Nah, kemudian ada minyak tanah atau kerosin, cairan yang tidak berwarna dan tentunya mudah terbakar, diperoleh dari proses destilasi minyak bumi dengan suhu 150 derajat Celcius sampai 275 dengan rantai karbon C12, C15. Manfaatnya untuk bahan bakar rumah tangga, kompor minyak. Jadi sebelum ada kompor gas itu ada kompor minyak dulu ya. Nah, bahan bakar ya pakai minyak tanah tersebut. Terus ada aviator turbin atau aftur sama afgas. Nah, ini dua-duanya sama-sama bahan bakar untuk pesawat, cuma bedanya kalau aftur itu pesawat yang menggunakan mesin turbin, sedangkan afgas pesawat yang menggunakan mesin piston. Atau misalnya juga kayak mobil supercar atau F1 itu biasanya juga pakai afgas. Dan ada lagi solar, premium, pertalite, pertamax, itu biasanya bermanfaat untuk bahan bakar kendaraan. Selanjutnya ada perbedaan antara ekonomi kelautan dan maritim. Ayo di sini siapa yang belum tahu perbedaan ekonomi kelautan sama maritim? Nah, jadi ekonomi kelautan itu adalah sumber daya alam yang ada di pesisir pantai dan yang ada di dalam laut yang bisa dijual atau dikonsumsi. Contohnya ikan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Nah, kemudian ada namanya manfaat ekonomis mangrove untuk kayu bakar, pembuatan arang, pembuatan kertas, dan jadi tempat ikan dan udang yang bisa dijual. Kemudian manfaat ekologis terumbu karang, ini pemecah ombak dan tempat tinggal ikan. Kemudian ekonomi maritim itu apa? Ekonomi maritim adalah fasilitas tambahan untuk memperindah pantai atau untuk membantu manusia memanfaatkan lautan. Contohnya dermaga, kapal, dan juga termasuk kapalnya, dan jasa penyeberangan. Penyewaan ban labut dan lain sebagainya itu termasuk ekonomi maritim. Nah, kemudian ada fauna. Fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu fauna Indonesia bagian barat,
fauna Indonesia bagian tengah dan fauna Indonesia bagian timur, yaitu di mana fauna Indonesia bagian barat dibatasi oleh garis Wallace dan fauna Indonesia tengah dengan fauna Indonesia timur dibatasi oleh garis Weber. Oke. Ciri-ciri fauna bagian barat memakai ukuran besar, berbagai jenis kera, jenis ikan air tawar, dan jenis ikan air lautnya sedikit karena adanya dangkalan Sunda. Kemudian sedikit burung berwarna, namun banyak yang bersuara merdu dengan ukuran kecil. Kemudian ada berbagai jenis reptil, dan juga ada fauna endemik badak kucela 1, burung merak, jalak bali, dan orangutan. Kemudian ciri-ciri fauna bagian tengah peralihan itu ada burung maleo, anoa, komodo, babi rusa. Ciri-ciri fauna bagian timur ada mamalia ukuran kecil, ada walabi, posum, banyak hewan berkantung, kanguru, banyak jenis burung berbulu indah, sedikit jenis ikan air tawar, kadal salamander, dan fauna endemik cendrawasih atau kasuari. Nah, adapun flora di Indonesia ini hanya dibagi dua, yaitu bagian barat dan bagian timur. Nah, ini bagian barat tinggal dibalik aja ya. Kalau bagian barat berarti merantinya banyak, terus rotannya banyak, nggak banyak kayu putih, sedikit papo kamatoa, sedikit sagu, dan banyak nangka. Ini yang timur kebalikannya. Kemudian letak dan wilayah Indonesia, peta atlas dan globe. Peta itu adalah gambaran permukaan bumi dalam suatu permukaan datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Komponen pada peta diantaranya ada judul, arah mata angin, skala, garis koordinat, inset, dan sumber peta. Perbedaan peta dan denah adalah skala. Denah tidak memiliki skala, sedangkan peta wajib memiliki skala. Atlas adalah kumpulan peta dan globe tiruan bumi dalam bentuk bola. Biasanya dibuat dari bahan yang kokoh supaya lebih awet. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kalaupun ada masukan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.